Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 4 September 2021. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian 1 ayat 31 demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Unik, berbeda dengan yang lain. Saudaraku, pernah diadakan penelitian di laboratorium oleh para ahli biologi untuk meneliti persamaan beberapa spesies tumbuhan. Mereka mengambil dan memilih beberapa lembar daun yang persis sama dari masing-masing pohon yang menjadi sampel penelitiannya. Daun yang dipilih sama baik dari bentuknya, warnanya, dan ukurannya. Hasilnya sangat menakjubkan. Sebab setiap helai daun ternyata, walau kelihatan persis sama, ternyata setelah diteliti banyak perbedaannya. Baik dari kemampuannya menyerap sinar matahari untuk proses fotosintesis, warna yang berbeda, ukuran penampang daun, dan kemampuan untuk menyimpan air. Saudara sekalian, walau kelihatan sama, namun setelah diteliti di laboratorium, didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada dua lembar daun yang persis sama dalam setiap pohon. Setiap daun memiliki perbedaan. Jika setiap daun sebenarnya berbeda, apalagi manusia yang diciptakan dengan tangan Allah yang begitu teliti. Yeremia mengakui bahwa sejak dari dalam kandungan ibunya, Allah telah menenunnya. Kata menenun menunjukkan perbuatan Allah yang dengan teliti dan penuh sikap hati-hati membentuk setiap manusia di dalam kandungan ibunya. Itulah sebabnya di dunia ini kita tak akan pernah menemukan dua orang yang persis sama. Sekalipun anak kembar, bahkan kembar siam sekalipun, tetap saja mereka memiliki perbedaan-perbedaan. Sekalipun secara umum kita memiliki anggota tubuh, tapi masing-masing memiliki keunikan. Misalnya saja hidung, sama-sama menghadap ke bawah, tetapi tetap ada pembeda. Warna kulit, model wajah, tinggi, besar kecil, dan lain-lain. Di seluruh dunia ini, di sepanjang segala zaman, tidak ada orang yang persis sama dengan kita. Saya misalnya, tidak akan pernah ada Yusmaliani yang lain di belahan bumi ini, bahkan di sepanjang segala zaman. Hanya ada satu di seluruh dunia. Bisa ada nama yang sama, tetapi itu bukan saya. Bisa mirip, tapi itu bukan saya. Dari suara saya, Bapak Ibu akan mengenali saya. Itu saya. Mengapa? Karena kita buatan Allah, rancangan tangan Allah yang maha agung. Allah yang penuh hikmat, dan Allah yang tak pernah salah untuk menciptakan setiap pribadi anak-anaknya di muka bumi ini. Sebab Allah pencipta yang begitu agung memang menciptakan kita dengan begitu banyak perbedaan, dengan maksud yang berbeda pula, dengan tujuan yang berbeda pula. Namun sayang, mengapa banyak orang yang menginginkan dirinya sama dengan orang lain? Mereka bisa mengagumi orang lain dan menginginkan dirinya sama dengan orang lain. Jangan heran saudara-saudaraku, jika ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengubah dirinya supaya menjadi seperti yang diingininya atau idolanya. Mengapa demikian? Karena alasan tak dapat menerima dirinya apa adanya. Ia melihat dirinya penuh kekurangan dan memaksa harus sama dengan orang lain. Hal ini akan membuat dirinya tak akan pernah puas dengan apa yang ada pada dirinya dan pasti akan jauh dari rasa syukur. Padahal ia lupa kita dicipta sungguh amat baik dalam pemandangan Tuhan. Jika kita mengingat setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu dari hari pertama hingga ke-6, Tuhan selalu bersabda, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Namun mengherankan setelah menciptakan manusia di hari ke-6, ia bersabda, sungguh amat baik. Jika Allah dengan sempurna telah menciptakan kita, Ia juga mengatur seluruh jalan hidup kita dengan unik. Ia bekerja dalam hidup kita pun dengan rencana dan cara yang berbeda, sebab Ia mempunyai rancangan hidup kita yang berbeda.
karena kita ada dalam kendali kedaulatannya. Kita unik dengan segala sikap dan karakter kita, saudaraku. Kita berbeda, maka jangan paksa diri untuk selalu sama dengan orang lain. Kita punya kelemahan dan kekuatan, orang lain pun juga. Kenali diri kita dengan segala keadaannya. Jangan hanya melihat keburukan kita, sebab akan membawa kita pada rendah diri, minder, dan akhirnya kita tak akan pernah bisa melihat hal-hal positif yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Sebaliknya, jangan hanya fokus pada kelebihan kita, sebab akan membawa kita pada kesombongan dan meremehkan orang lain. Supaya dalam kerendahan hati kita sadar dengan segala apa yang ada pada kita untuk kemuliaannya. Jangan selalu mengukur diri dengan apa yang ada pada orang lain. Setiap kali kita menemukan diri kita berbeda dengan orang lain, pandanglah Tuhan. Jika belum pernah bersyukur pada Tuhan atas keadaan kita sampai pada hari ini, saudaraku, jangan tunda sekarang. Bersyukurlah pada Tuhan, Pencipta. Seperti pemazmur dalam Mazmur 139 ayat 14 mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kami bersyukur mengingat bahwa jika hari ini kami masih bisa bernafas dengan lega, merenungkan kejadian kami yang dahsyat dan ajaib ini, kami benar-benar menyadarinya. Mohon ampun jika kami tak bisa bersyukur untuk keadaan kami dan jalan serta karya Tuhan dalam hidup kami sampai pagi ini. Terima kasih ya Bapa untuk perjalanan hidup kami hingga di titik ini. Terima kasih untuk semua yang melekat pada diri kami. Postur tubuh kami, karakter, sikap, kelemahan, dan kekuatan yang ada pada kami. Dikau yang telah merancangnya sungguh amat baik. Inilah hidup kami Bapa, kami serahkan kepadamu. Biarlah di sisa hidup kami berguna bagimu. Berkati umatmu yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada pagi ini. Tuhan hadirlah dalam hidup mereka. Bagi yang sakit pulihkanlah ya Tuhan. Bagi yang berduka hiburkanlah dalam kasih-Mu. Bagi yang putus harap teguhkanlah mereka. Biarlah hari ini kami merasakan penyertaan-Mu. Lalu berkati semua aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi berikutnya. Amin.